Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari PJK Offering B 2019, mata kuliah permainan tradisional Offering K. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan teori bermain. Konsep bermain yang pertama itu bagi anak itu untuk diri sendiri. Jadi ketika anak bermain, dia akan melakukan hal yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua yaitu menyenangkan. Jadi ketika anak bermain itu, hal yang utama bagi dia adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jadi misalkan hal yang menurutnya itu tidak menyenangkan, maka dia tidak akan melakukannya. Yang ketiga, fleksibel. Jadi anak ketika bermain, dia tidak akan mau diganggu atau disuruh-suruh oleh orang. Jadi dia akan melakukan hal yang menurutnya menyenangkan dan yang ingin dia lakukan. Yang terakhir, yang keempat yaitu orientasi proses. Dalam hal ini anak ketika bermain, dia tidak mau dipaksa oleh siapapun, karena dia hanya ingin melakukan hal yang dia inginkan tanpa ada paksaan dan keharusan untuk menyelesaikan permainannya. Lalu konsep bermain selanjutnya bagi anak sukarela. Jadi ketika dia bermain, dia akan melakukan hal secara sukarela untuk dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan kewajiban dari siapapun. Selanjutnya, tanpa paksaan. Ketika bermain, dia akan secara otomatis melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Yang terakhir, menyenangkan. Ketika ingin bermain, dia pasti akan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, keterlibatan anak. Keterlibatan anak berpusat pada minat anak. Jadi seperti misalkan anak yang berminat pada sepak bola, pasti dia akan melakukan hal yang menyenangkan bermain sepak bola karena dia menyukai hal tersebut. Dan itu tergantung pada anak itu sendiri, apakah menyukai sesuatu maka dia akan melakukannya. Jika tidak menyukai, dia tidak akan mau melakukannya. Yang selanjutnya, biasanya aktif secara fisik. Ketika anak bermain, dia pasti akan selalu melakukan aktivitas fisik yang bersama teman-temannya atau sendiri yang menurutnya menyenangkan dan bisa membuatnya puas. Selanjutnya, sedikit konsentrasi mental atau aktivitas kognisi yang ditujukan anak. Jadi pada saat bermain, anak itu hanya sedikit menggunakan akalnya karena dia hanya melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan dan otomatis. Jadi sedikit menggunakan pikiran. Lalu dapat berinteraksi secara bebas dengan pasangan. Jadi anak akan berinteraksi secara biasanya terhadap orang jika sosialisasinya sudah bagus. Lalu selalu menyenangkan. Setiap anak pasti akan melakukan hal yang menyenangkan karena dapat menggembirakan baginya. Lalu keterlibatan guru. Keterlibatan guru pertama sedikit harapan dari guru. Maksudnya ketika anak bermain, ketika bermain, guru tidak harus memaksa anak itu untuk melakukan suatu hal. Jadi terserah anak itu ingin melakukan apa yang menurutnya menyenangkan. Lalu jarang dievaluasi guru. Ketika anak bermain, jadi guru itu tidak harus mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan anaknya, melainkan harus membiarkan apapun yang selesai dilakukan tanpa harus membebaninya untuk menyelesaikan suatu yang
dia mainkan. Selanjutnya, karakteristik bermain. Yang pertama, menyenangkan dan menggembirakan. Yang kedua, motivasi dari dalam diri anak. Yang ketiga, fleksibel atau anak bebas memilih dan beralih bermain. Lalu anak harus aktif bergerak atau berpikir, berpura-pura tidak betulan, lalu spontan dan sukarela, ya itu. Lalu manfaat bermain. Yang pertama, fisik. Ketika anak bermain, maka dia akan melakukan banyak aktivitas fisik yang akan menumbuhkan atau mengembangkan kualitas dari fungsi-fungsi geraknya. Lalu yang kedua, hobi. Ketika anak bermain, dia pasti akan menemukan hobi dan permainan kesukaannya. Lalu dapat mendidik anak, terapi, dan pengembangan diri. Pengembangan diri saat bermain termasuk aspek sosial ketika seorang anak melakukan interaksi dengan sesama teman bermainnya. Manfaat bermain selanjutnya, kognitif, kesadaran diri, sosio-emosional, motorik, dan bahasa. Kognitif, semisalkan anak itu bermain sepak bola atau bola basket, dia pasti akan berpikir kapan waktunya untuk passing, kapan waktunya untuk bergerak meminta bola, yang menggunakan akal pikiran agar permainan tersebut menyenangkan. Lalu kesadaran diri. Kesadaran diri, dia pasti akan tahu di mana hal-hal yang harus dia sadari ketika bermain, apakah itu menguntungkan atau tidak. Sosio-emosional. Contoh dari permainan sepak bola yaitu dapat bekerja sama dengan teman-temannya dan meluapkan emosi dengan teman-temannya juga, baik itu emosi yang baik ataupun buruk. Lalu motorik. Ketika seorang anak bermain, dia pasti akan meningkat secara motorik, yang artinya ketika dia melakukan suatu gerakan, maka gerakan itu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dan terakhir, bahasa. Ketika dia melakukan interaksi bersama teman-temannya, maka kualitas bahasanya juga akan meningkat. Lalu yang terakhir, resiko bermain. Resiko bermain yang pertama, fisik, psikis, dan sosial. Resiko bermain secara fisik yaitu jatuh atau cedera. Yang kedua, keracunan, kelelahan, kurang gerak, ataupun kotor. Secara psikis atau pikiran yaitu pertama, kebosanan, motivasi berkurang, dan emosi yang labil. Secara sosial, resiko bermain yaitu mudah bertengkar dan minus sosialisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.